Pemirsa bibdu.com, kembali lagi dalam acara Cafe Kode. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Darurat tahun 51, Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang Senpi, Sajam, dan sejenisnya. Di samping saya sudah ada Pak Zainuddin yang akan mengulas bagaimana duduk persoalannya, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam undang-undang ini agar kita tidak terjerat dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Darurat. Bagaimana selengkapnya? Saksikan Cafe Kode. Oke, Bang Zainuddin, bagaimana nih ruang lingkup Undang-Undang nomor 12 tahun 51 ini, Bang? Baik, terima kasih. Kita coba mengulas apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 itu pasal 1 menyebutkan yang intinya secara global tidak diperkenankan membawa, menyimpan ataupun sejenisnya membawa dari luar ataupun dari dalam keluar, itu tidak diperkenankan berkaitan dengan senjata api, amunisi ataupun sejenisnya. Senjata tajam ya, Bang, masuk juga tuh ya? Ya, itu di pasal 2 dimasuk, termasuk itu juga yang berkaitan dengan Undang-Undang Darurat. Pada kesempatan ini coba kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak sampai terjebak oleh undang-undang yang satu ini, seperti itu. Karena seperti halnya di dalam yang memiliki izin khususnya senjata api, terus airsoft gun itu memiliki izin tersendiri, ataupun yang mereka yang memiliki klub atau grup seperti Bakin dan sejenisnya, mereka masing-masing sudah memiliki izin. Dan tentunya kalau yang berizin pasti sah-sah aja, Bang, mau bawa kemana juga bisa, karena udah ada izin. Dan bagaimana ya kalau yang tidak berizin ini, seperti itu. Nah, yang krusial itu kan kalau senjata ini digunakan untuk hal yang tidak semestinya, misalnya membunuh orang, mencelakakan orang, itu, Bang, yang mungkin dikhawatirkan, Bang, ya? Ya, makanya senjata api sudah barang tentu harus ada izin dari kepolisian ataupun Kapolri. Airsoft gun, air gun juga memiliki izin yang sama, ataupun mereka memiliki instansi yang memang sudah ditunjuk atau berkewenangan untuk memberikan izin dalam kepemilikan airsoft gun dan air gun. Yang justru yang coba kita telah saat ini ada yang memiliki senjata tajam. Bagaimana? Karena senjata tajam belum banyak yang tidak memiliki izin dan tidak perlu izin. Kita beli golok di pasar juga tidak memiliki izin. Tapi bagaimana untuk agar terhindar dari undang-undang tersebut? Pada dasarnya sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan membawa senjata apapun dengan alasan membela diri. Ya. Seperti itu. Itu sangat tidak diperbolehkan. Karena di pasal 2 dijelaskan seperti ada pengecualian kalau senjata api itu digunakan sepertinya buat pekerjaan, terus ataupun buat kaitan lainnya dengan masalah pekerjaan, bisa juga dengan sisi kebudayaan. Kalau misalnya ada orang nari pakai pedang, itu kan nggak ada masalah, karena peruntukannya memang untuk kebudayaan dan itu tidak berkaitan dengan undang-undang tadi. Adapun yang akan bermasalah nanti bila membawa senjata itu dipergunakan dengan alasan membela diri, seperti itu. Nah, itulah kenapa akhirnya dengan alasan itu akan tergiring pada yang namanya
undang-undang darurat tadi. Seperti itu. Ya. Kalau di daerah atau di kampung, orang biasa membawa parang, Ya. pisau ketika ke kebun Ya, seperti atau itu. ke manapun mereka karena udah adat istiadat itu bagaimana Bang kalau yang kayak gitu? Itu nggak ada masalah karena di pasal 2 itu sudah dijelaskan seperti itu, dan itu tidak termasuk dalam kategori yang pasal 1 tadi. Seperti itu. Jadi untuk berkebun kaitannya dengan pekerjaan dan dengan budaya juga seperti itu. Dan juga untuk seperti airsoft gun ataupun air gun, gak ada masalah sejauh memang itu buat olahraga ataupun buat berburu seperti itu, gak ada masalah. Oke Bang, bagaimana dengan orang yang kolektor, mengoleksi senjata api atau airsoft gun? Mungkin seringkali kita temukan ada kolektor ataupun sejenis profesi itu membawa senjata tajam, membawa senjata api, senpi. Kalau memang senpi itu ada izinnya, nggak ada masalah. Seperti itu gitu. Kalau membawa senjata api itu memang dia bukan dalam rangka membela diri ataupun dalam rangka menakut-nakuti orang lain, dan itu nggak ada masalah. Tapi bila itu digunakan di luar yang saya bahas tadi, itu termasuk dalam undang. Dan itu sudah menyalahi. Apalagi digunakan untuk melakukan kejahatan perampokan Ya, atau penodongan ya Bang? betul, Bang. Dan rata-rata polisi juga sudah sangat ketat ya dalam memberikan izin kepemilikan senjata. Nggak semudah mungkin kolektor dia memiliki senjata, saya yakin jarang sekali seperti itu. Oke, apa saran Abang untuk pembaca kita, pemirsa kita sehubungan dengan Undang-Undang Darurat tahun 51 ini Bang? Intinya pada masyarakat dan pemirsa semua, agar kita paham tentang apa itu undang-undang darurat dan bagaimana agar kita tidak terjerat. Seperti saran saya pada saat berbicara tadi, jangan membawa senjata apapun dengan alasan membela diri. Seperti itu. Jadi bila digunakan untuk hal-hal seperti pekerjaan ataupun berkaitan dengan olahraga atau budaya, saya yakin tidak ada masalah. Demikian pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 yang berhubungan dengan senpi, senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya. Semoga bisa bermanfaat untuk pembaca bibdu.com. Sampai ketemu di Cafe Kode berikutnya.